NU masih menjadi trending topik sampai akhir pekan ini. Selain karena organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini akan menyelenggarakan muktamar di Lampung akhir Desember mendatang, juga dibantik oleh dua hal. Yang pertama, pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang akrab dipanggil dengan Gus Yakut, dengan yang mengatakan bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah untuk NU. Hadiah negara ini untuk NU yang berperan besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Terang saja, pernyataan ini langsung mendapatkan respon yang luar biasa. Yang mengatakan itu tidak adil. Itu membuat gaduh. Itu mengabaikan peran organisasi-organisasi yang lain. Padahal Gus Yakut sendiri sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah untuk menyemangati orang-orang NU di dalam. Bahkan Hilman Latif, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, yang merupakan kader Muhammadiyah, ikut mengatakan bahwa dia tidak merasa ada yang aneh dengan pernyataan Menteri Agama ini. Juga tidak ada perlakuan yang berbeda meskipun Hilman Latif ini bukan NU, pejabat eselon 1 di Kementerian Agama. Dia pun juga mengakui bahwa Menteri Agama menyatakan itu hanya dalam rangka menyemangati orang-orang NU untuk berbuat lebih banyak bagi negeri ini. Tapi sebetulnya kalau Gus Yakut mengatakan itu tidak salah. Kenapa? Karena memang dalam sejarahnya Kementerian Agama itu lahir di awal kemerdekaan dan diinisiasi sekaligus menjadi dibangun sistemnya oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, salah satu pahlawan nasional, putra pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari, yang kemudian peran kesejarahannya sangat luar biasa. Jadi tidak salah itu. Tapi ya begitulah, kita masih sering meributkan hal-hal yang sebetulnya tidak substansial. Kan tidak mungkin seorang Menteri Agama seperti Gus Yakut berbuat hanya mengklaim diri, itu tidak mungkin kalau itu bukan faktual. Dan itu pun sebetulnya dalam fakta sehari-hari Kementerian Agama itu bukan hanya untuk NU. Sejak dulu kala kebetulan saya ini juga keluarga dari Kementerian Agama. Pak D saya, bapak ibu saya adalah pegawai Kementerian Agama yang dulu dikenal dengan Departemen Agama. Karena itu tahu persislah sejak dulu bahwa di dalam Kementerian Agama itu tidak ada sekat-sekat antar kelompok-kelompok, apalagi antar organisasi keagamaan di Republik Indonesia. Bahkan di situ ada dirjen agama-agama lain juga, ada agama Hindu, agama Katolik, agama Protestan, dan lain-lain. Jadi sebetulnya Kementerian Agama itu ya kementerian untuk seluruh agama di Indonesia. Tunggu dulu. Dulu ada menteri yang mengatakan itu, yang digantikan oleh Gus Yakut itu, bahwa Kementerian Agama itu adalah kementerian untuk seluruh agama. Itu pun juga diprotes. Jadi kayaknya memang kita ini masih sering protes hal-hal yang substantif. Yang kedua, NU menjadi trending karena cuitan seorang yang bernama Faisal Assegaf. Saya sih sebetulnya tidak begitu kenal siapa sebetulnya Faisal Assegaf itu. Kecuali nama akhirnya mengindikasikan bahwa dia adalah seorang keturunan Arab. Nah, tapi siapa sebenarnya? Dari mana asal-usulnya? Organisasi apa yang menjadi standing politiknya? Yang pasti dia ini terkenal sebagai influencer yang punya follower banyak. Influencer politik, kritisi politik. Nah, yang disesalkan adalah
dalam waktu belakangan ini Faisal Assegaf di dalam cuitan-cuitannya itu selalu menyerang NU, menyerang otoritas pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, yang menjadi semacam panutan, menjadi pemimpin dari dan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Juga menyerang siapa saja kiai-kiai yang populer di Indonesia. Gus Mus pernah diserang. Gus Bahak yang ngajinya sangat terkenal itu juga pernah diserang. Padahal Gus Bahak mana sih mempedulikan orang-orang komentar tentang dia. Beliau ini tidak butuh komentar. Beliau ini hanya butuh untuk mencerdaskan umat dengan mengaji, dengan khasanahnya yang sangat luas. Demikian juga Gus Mus, yang selalu menyampaikan sesuatu dengan hati, yang selalu menyampaikan sesuatu dengan senyum, yang tidak pernah membuat kontroversi. Itu pun masih diserang atau dicuit dengan nada negatif oleh Faisal Assegaf. Lah, emangnya siapa Faisal Assegaf itu? Untung umat NU sekarang sudah begitu matang. Sehingga cuitan-cuitan yang mendegradasi legitimasi NU, legitimasi para kiai-kiai NU, legitimasi orang-orang besar di NU, itu tidak ditanggapinya. Sehingga dia yang ingin mendapatkan perhatian dari NU dengan cuitan-cuitan yang tidak etis itu akhirnya menjadi tetap sepi. Tidak ada tantangan, tidak ada kemudian protes dan sebagainya dari umat NU karena itu dianggap tidak masuk akal, itu hanya dianggap sebagai ocehan orang yang tidak punya eksistensi, dan itu dianggap hanya omongan dari orang yang tidak tahu sejarah. Nah, ini menarik. Kematangan NU itu menarik. Menurut saya, memang NU sedang mengalami mobilitas sosial secara vertikal dengan yang sangat luar biasa. Banyak sekali kemudian orang-orang NU yang jumlahnya puluhan juta ini, bahkan ada yang menyebut sampai 100 juta di Indonesia ini, semakin mendapatkan tempat yang strategis dengan pendidikan-pendidikannya yang makin beragam, tidak hanya menjadi ahli-ahli agama, tapi juga menjadi ahli-ahli di bidang lain. Ini yang menyebabkan NU menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Menyebabkan NU menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam percaturan sosial politik, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Saya ingat betul, dulu para kiai NU dari tanah Jawa ini, bahkan dari tanah Nusantara ini, banyak sekali yang menjadi guru agama, menjadi syekh di pusat ibadah umat Islam, yakni di Madinah dan Makkah. Kitab-kitabnya tersebar dan diikuti oleh umat Islam lainnya, tidak hanya di Indonesia. Jadi sebetulnya NU sejak dulu itu sudah merupakan satu kelompok dari kiai-kiai yang mengglobal. Dan sekarang terbukti di Indonesia dia bisa menyatukan, dia bisa mempersatukan umat dengan bangsa ini, menjadikan bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang besar juga. Tanpa ada konflik, tanpa ada pertumpahan darah, seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, dan Indonesia menjadi contoh bagi negara lain di dalam menyatukan keberagaman. Mempersatukan keberagaman, bukan menyatukan keberagaman. Saatnya kita tidak perlu memperhatikan ocehan-ocehan yang tidak substansif, kita tidak perlu menyampaikan, kita tidak perlu menanggapi
pernyataan-pernyataan yang sifatnya menjelek-jelekan umat NU ini, lebih baik terus fokus mengkonsolidasikan diri, memberdayakan umatnya, dan kemudian mengekspor gagasan-gagasan tentang negara dan keagamaan untuk perdamaian dunia. Saya menjadi teringat kepada pernyataan atau status Gusmus Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dalam satu medsosnya mengatakan bahwa kita tidak perlu bertengkar menanggapi pernyataan orang yang tidak waras, karena itu akan membuat bingung orang mana yang waras dan mana yang tidak. Ngopi ini bersama Arif Afandi dari pojok kawasan Kutisari, Surabaya.